Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Tizul Haida, NIM 120160007. Saya dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video record, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Setelah ujian tengah semester, saya menghadiri kuliah Zoom meeting sudah sebanyak 6 kali. Yaitu alasan saya untuk menghadiri Zoom ini karena saya ingin mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya mengenai semua materi yang disampaikan selama perkuliahan Zoom meeting ini berlangsung. Dan selama perkuliahan ini saya selalu membuat video record dari hasil pembelajaran saya dengan beberapa materi. Seperti yang pertama yaitu materi CRM atau Customer Relationship Management. CRM atau disingkat dengan Customer Relationship Management ini adalah sebuah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Adapun strategi CRM ini dapat mendorong dan membantu perusahaan agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, memproduksi produk yang dibutuhkan, dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Dan tujuan dari CRM ini atau Customer Relationship Management yaitu untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi, pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan. Sedangkan menurut Kalakota dan Robinson, tujuan dari Customer Relationship Management ini atau CRM adalah yang pertama yaitu menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Kemudian, materi yang kedua yaitu tentang perilaku konsumen. Adapun menurut Gerald Zeltman dan Melanie Wallendorf, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Adapun manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan, yaitu dapat mengurangi risiko terhadap bisnis yang dijalankan. Sebagai bahan mengumpulkan feedback, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif. Sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat dan upaya untuk menciptakan loyal customer. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen yaitu yang pertama yaitu faktor pribadi, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor budaya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai ekuitas merek. Merek sendiri merupakan produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Fungsi merek ini bagi perusahaan adalah untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran suatu produk. Merek ini dapat membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Brand equity atau ekuitas merek
itu merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Sedangkan ekuitas merek berbasis pelanggan atau customer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Ekuitas merek ini dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Dan selain membuat video recap tersebut, saya juga menjawab salah satu soal pada saat Zoom meeting ini berlangsung, yaitu yang pertanyaannya yaitu menjelaskan teori apa yang digunakan di dalam sebuah skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection. Dan kesan saya selama mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen ini yaitu sangat mudah saya pahami karena setelah mengikuti Zoom meeting ini, Bapak memberikan tugas dengan membuat video record untuk semua soal-soal yang telah Bapak berikan sehingga saya lebih mudah untuk memahaminya kembali atas apa yang telah Bapak sampaikan pada saat Zoom meeting tersebut berlangsung. Dan manfaat bagi saya yang saya dapatkan setelah mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen ini, yaitu saya jadi tahu bagaimana cara menerapkan manajemen marketing dengan baik. Dan saya juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu pada saat berjualan online, saya menggunakan strategi marketing yang telah Bapak ajarkan dan alhamdulillah cukup memuaskan. Dan untuk mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini, nilai yang saya harapkan yaitu nilai A, karena saya telah aktif mengikuti perkuliahan dan selalu mengerjakan semua tugas yang telah Bapak berikan, yaitu seperti pada saat perkuliahan Zoom meeting ini berlangsung, saya juga menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Dan saya selalu membuat video record di setiap pertemuannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan salah satu surah yang berkaitan dengan CRM atau Customer Relationship Management, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم. Adapun isi kandungannya yaitu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahim dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya, sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk, sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Adapun konsep Customer Relationship Management ini di dalam Islam, yaitu bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Adapun surah yang berkaitan dengan konsep CRM ini yaitu di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا Shadaqallahul Azim. Adapun isi kandungannya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya dan Dia menyuruh kalian apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil. Jangan memihak atau zalim di dalam memutuskannya. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya atau menjaga amanat dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha melihat segala perbuatan-perbuatan kalian. Hubungannya ini dengan Customer Relationship Management, yaitu merupakan sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untuknya umur, hendaknya ia melakukan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, manfaat CRM ini yaitu mendorong loyalitas pelanggan yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Adapun fungsinya yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang keempat, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang kelima, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang keenam, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek di dalam penjualan. Yang ketujuh, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Kemudian, dimensi CRM atau Customer Relationship Management ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, identifikasi pelanggan, yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan, yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada, yang keempat, pengembangan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai perilaku konsumen dan adapun faktor pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli suatu produk, yaitu karena faktor individu ini adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang konsumen, yaitu seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lain. Contohnya saja, di dalam pekerjaan, karena untuk bekerja kita memerlukan seragam, jadi otomatis kita harus membeli pakaian yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk bekerja. Dan sikap konsumen ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen di dalam membeli suatu produk, karena pada dasarnya manusia cenderung merespon dengan cara melihat suatu objek di dalam lingkungannya yang akan melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lainnya. Contohnya saja, ketika kita membeli baju,
Hal yang pertama kita lihat adalah merek dan kualitasnya. Karena kita tahu merek yang bagus itu apa, jadi kita memutuskan untuk membeli baju dengan merek tersebut. Dan di dalam membeli suatu produk, proses keputusan pembelian juga sangat penting. Adapun tahap proses pembelian, yaitu yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, keputusan pembelian. Dan ada salah satu surah yang berhubungan dengan perilaku konsumen, yaitu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم. Adapun isi kandungannya adalah mengandung arti bahwa dalam konsumsi atau mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku konsumen di dalam Islam dan ekuitas merek dalam Islam. Yang pertama yaitu perilaku konsumen dalam Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros dan tidak pula kikir atau israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan. Bukan karena keinginan seseorang. Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil di dalam semua urusan. Dan Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah halalkan. Dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah tidak akan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang melampaui batas. Kemudian, ekuitas merek di dalam Islam adalah suatu produk dengan citra Islami yang akan menumbuhkan keyakinan merek atau brand faith dan menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau konsumen religius baru secara cepat. Keyakinan merek juga diperlukan karena agama adalah produk komoditas. Mayoritas agama menawarkan manfaat akhir yang sama bagi konsumen, yaitu keselamatan, ketenangan pikiran, dan lain-lain. Dan ekuitas merek yang tinggi ini memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Kemudian yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi atau menurut anggapan para konsumen. Kemudian yang keempat yaitu perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Kemudian ada salah satu surah yang berhubungan dengan pemberian nama atau suatu merek, yaitu termasuk di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين Sadaqallahul Azim. Isi kandungan dari ayat ini yaitu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik di dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihi wassalam. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen, yaitu yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus dapat memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang ini dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan dan bertaubat hanya kepadanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.